Kremlin baru saja meningkatkan tindakan kerasnya terhadap oposisi yang diasingkan. Dinas Keamanan Federal, FSB, Rusia pada Selasa, 14 Oktober 2025, meluncurkan kasus pidana terhadap mantan taipan minyak Mikhail Khodorkovsky dan lebih dari 20 tokoh oposisi lainnya. Tuduhan yang dialamatkan sangat serius, plot perebutan kekuasaan secara kekerasan dan pembentukan kelompok teroris. Target utama adalah Komite Anti Perang Rusia, RAC, yang didirikan oleh Khodorkovsky pada tahun 2022. Kasus pidana baru ini menunjukkan eskalasi signifikan dalam upaya Putin untuk membungkam kritik terhadap perang Ukraina dan meredam alternatif pemerintahan. Siapa saja yang diincar? Dan mengapa FSB menuduh kelompok ini sebagai teroris? Mari kita bedah detailnya. Tuduhan utama FSB, terorisme gulingkan pemerintahan. 1. Tujuan RAC, perebutan kekuasaan kekerasan. Menurut pernyataan resmi FSB, tujuan dari RAC sangat jelas dan melanggar hukum konstitusional Rusia. Tujuannya adalah perebutan kekuasaan secara kekerasan dan penggulingan tatanan konstitusional di Rusia. RAC secara terbuka menyatakan bahwa rezim Presiden Vladimir Putin tidak sah dan kriminal dan harus dilikuidasi. Mereka juga menuntut penghentian agresi Rusia terhadap Ukraina. 2. Tuduhan pendanaan terorisme. Ini adalah tuduhan yang paling berat. FSB mengklaim Khodorkovsky dan sekutunya memberikan pendanaan kepada unit paramiliter nasionalis Ukraina, yang oleh Rusia telah ditetapkan sebagai kelompok teroris. Kelompok ini juga dituduh melakukan perekrutan untuk unit-unit tersebut, yang nantinya akan digunakan dalam plot perebutan kekuasaan paksa di Rusia. Khodorkovsky sendiri kini dicari atas seruan publik untuk terorisme. 3. Tokoh terkemuka yang diincar. Kasus pidana ini menargetkan banyak tokoh oposisi ternama yang diasingkan, termasuk mantan juara catur dunia Garry Kasparov, mantan Perdana Menteri Rusia Mikhail Kasyanov, dan aktivis oposisi terkenal seperti Vladimir Kara-Murza. Strategi Khodorkovsky dan latar belakang konflik. 1. Platform politik di Eropa. FSB juga menyoroti upaya Khodorkovsky untuk membangun alternatif politik di Barat. RAC berpartisipasi dalam pembentukan platform untuk dialog dengan pasukan demokratik Rusia di Majelis Parlemen Dewan Eropa, PACE. Khodorkovsky disebut mempresentasikan platform ini kepada negara-negara Barat sebagai majelis konstituen untuk periode transisi dan alternatif bagi pemerintah Rusia yang sah. Ini menunjukkan Khodorkovsky tidak hanya membiayai perlawanan, tetapi juga berupaya menciptakan kerangka politik tandingan. 2. Sejarah panjang perseteruan dengan Putin. Tindakan keras ini menambah daftar panjang perseteruan Khodorkovsky dengan Kremlin. Oligarki kaya, Khodorkovsky adalah mantan kepala perusahaan minyak Yukos yang mengumpulkan kekayaan besar di tahun 1990-an. Di penjara, ia ditangkap pada tahun 2003 dan divonis 14 tahun atas tuduhan penipuan, sebelum diampuni Putin pada 2013. Diasingkan. Setelah dibebaskan, ia langsung meninggalkan Rusia dan kini tinggal di London. Ini bukan kasus pertama. Pada 2015, Pengadilan Rusia juga mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional atas tuduhan memerintahkan pembunuhan. Kasus pidana baru FSB ini mengirimkan pesan yang sangat jelas, Kremlin tidak akan menoleransi kritik, dukungan untuk Ukraina, atau upaya terorganisir apapun, sekecil apapun, yang menantang otoritas Putin, bahkan jika oposisi berada ribuan kilometer jauhnya di pengasingan. Dengan tuduhan terorisme dan perebutan kekuasaan, Kremlin secara efektif menstigmatisasi dan mengkriminalisasi setiap upaya politik oposisi yang terkoordinasi. Ini adalah peningkatan signifikan dalam perang politik internal Rusia. Menurut Anda, apakah tuduhan FSB ini didasarkan pada bukti yang kuat, ataukah ini merupakan upaya politik untuk menteror oposisi yang diasingkan? Sampaikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk analisis mendalam mengenai politik dan keamanan global, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.